syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan study club malam ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Olivia Tarigan, sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini, akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir. Tak lupa, saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan baik pembelajaran yang diberikan, mengaktifkan kamera, dan jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap pertemuannya. Nah, udah. Nah, pada malam ini kita akan belajar UI UX Baru mulai yang akan dimentori oleh Kang Farhan Abian Putra masih Karim. ini perkenalan Sebelum mentor. memulai, sebelum memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, teman. Selamat malam teman-teman dan Akang Teteh semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan study club malam ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Olivia Tarigan, sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini, akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir. Tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan baik pembelajaran yang diberikan, mengaktifkan kamera, dan jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap pertemuannya. Nah, pada malam ini kita akan belajar UI UX yang akan dimentori oleh Kang Farhan Abian Putra Karim. Iku. Sebelum memulai, kita sapa dulu untuk mentor kita pada malam hari ini. Halo Kang Farhan, selamat malam. Apakah sudah hadir? Selamat malam, hadir, hadir, hadir. Hadir. Oke, Kang. Eh, Sebelum memulai, saya ingin bertanya kabar dulu, Kang. Gimana kabarnya hari ini, Kang? Alhamdulillah baik, walaupun agak basah karena hujan. Oh, lagi ada kegiatan, Kak, Kang? Makanya bisa kebasahan karena hujan? Nggak ada sih, di kosan mulu. Kegiatannya dari tadi dengerin geluduk aja sih, dari tadi. Oh, oke, Kang. Nah, mungkin itu saja perkenalan diri saya dan mentor kita juga sudah siap banget nih untuk mementor kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan berikan kepada Kang Farhan untuk memulai pembelajaran. Kepada Kang Farhan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau izin ini dong, kasih permis buat share screen. Sudah belum? Oke, sudah ya. Udah muncul belum ya share screen-nya? Kalau udah, tolong kasih reaction jempol atau apa, kalau udah kelihatan. Sudah terlihat, Kang. Sudah ya, oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening semuanya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari ini kita akan belajar tentang UI UX design. Apa sih itu UI UX design? Lalu bagaimana cara kita melakukan UI UX design? Pokoknya akan kita pelajari bersama from zero to hero. Itu motto saya ya. Jadi kita akan belajar dari nol sampai kita bisa membuat UI UX sendiri. Tapi sebelum itu, izinkan saya buat perkenalan dulu ya, seperti biasa lah. Kita harus saling kenal mengenal. Nama saya Farhan Abin Putra Karim, but you can call me Kang Al atau Mas Al, terserah. Saya biasanya kalau di kampus dipanggilnya Al. Ya, dan kalau misalkan kalian ada nanya, ini mas-mas yang kemarin pakai, sorry, nggak kelihatan yang muka saya ya. Bentar, 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 bentar. Lupa, lagi jadi anime. Bentar, bentar. I'm sorry guys. Nah, oke, tes, tes, tes. Halo, 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 halo. Iya, Halo, Kang. Kak.
Dan bentar. Sepertinya ada galak. Karena menjadi anim ya. Oh, masih jadi anim, bentar ya. Oke. Se. Ya udahlah. Oke, kita lanjutin aja lah ya. Oke. Kalau misalkan kalian nanti ngeliat muka saya, mungkin kalian bakalan banyak yang ngomong, ini kayaknya kemarin yang mas-mas pakai jas dokter, yes, itu saya ya, resmi. Jadi kemarin saya kebetulan emang jadi panitia waktu di LKMM. Kalian mungkin banyak kenal saya sebagai orang yang tukang teriak-teriak kalau ada yang sembrono di LKMM, terutama kalau kalian abai terhadap kesehatan kalian sendiri ya. That's me. Ya, itulah saya. Kalian bisa search saya di sosial media, bisa di LinkedIn, Instagram, Discord, atau Steam. Kali-kali ada game yang bisa buat mabar ya kan. Jadi silahkan aja. Siapa saya? Saya kebetulan aja saat ini sedang mengikuti studi independen di machine learning ya, di machine learning di Bangkit Academy by Google, Decoding Tokopedia and Traveloka. Kemudian saya juga merupakan demisioner di Divisi Edukasi Himsika Kabinet Fardama di tahun 2023. Ya. Saya dulu ketua pelaksana study club juga ya, jadi saya tahu bagaimana rasanya menjadi teman-teman panitia. Oke. Ada beberapa achievement kalian bisa baca sendiri, saya tidak usah menjelaskan. Kemudian experience saya, kenapa saya tiba-tiba eh, tiba-tiba menjadi UI UX mentor. Yang pertama, saya adalah editor dari NapLive tahun 2021 di bulan Maret sampai Juli. Kalau kalian tahu NapLive, mungkin kalian kenalnya Bang Al gitu ya, atau Bang Napking ya, istilah lainnya. Itu tahun 2021 ya, itu saya jadi editornya tapi berhenti karena kurang restu dari orang tua. Orang tua nggak ngizinin buat apa namanya, buat jadi editor gitu ya. Jadi ya udahlah, stop. Tapi saya sekarang masih mengelola server punyanya Mas Al, itu namanya Nepcafe. So there's some artwork yang pernah saya buat. Kebetulan saya pernah ikut beberapa lomba yang tadi sudah disebutkan. Walaupun nggak semuanya menang, of course, tapi ya ada beberapa yang berkesan di saya. Yang paling pojok kiri atas itu sebenarnya bukan buat perlombaan ya, itu mah project buat ya aja, buat kampus aja. Tugas akhir ya, tugas akhir. Yang ke bawah ini desain untuk websitenya Netcafe, dan yang sebelah kanan itu ada software untuk pakein namanya ya. Oke, tadi saya sudah kenalan. Sekarang nggak afdol kalau kalian nggak kenalan. Karena menurut kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, salah. Tak kenal makanya kenalan. Ya, karena ada yang sayang padahal belum kenal. So, let's get to know each other ya. Please introduce yourself. Saya akan tunjuk beberapa orang di sini. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri kalian. Sebutkan namanya siapa, dari kelas apa, and why kalian mau ikut di UI UX design. Saya akan pilih random. Coba saya pilih random dari di sini ada yang namanya Nataya Diat. Ada? Halo, halo, halo. Ada yang namanya Nataya? Ada Ada. Oke, boleh dong perkenalan? nama apa aja Kak tadi maaf? Bebas sih. Namanya boleh, kelas berapa, semester berapa, tinggal di mana, hobinya apa, kenapa masuk UI UX design gitu. Terserah aja sih. Kakak maaf sebelumnya nggak memungkinkan buat on cam Oh iya, karena nggak lagi apa-apa. di luar. Iya, nggak apa-apa. Nama aku Nataya Diat Fauziah dari kelas 1D semester 1 Prodi Sistem Informasi. Oke. Kenapa ikut UI UX sebelumnya? Eh pengen ini aja sih nambah pengetahuan gitu. Oh, Penasaran juga karena semester 1 belum kan, belum ada ininya. yes, 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 yes. Oke, nice one, nice one. Saya mau Iya, tunjukin lagi. Thank you ya udah sharing. Kita iya cari sama. lagi. Kita tembak lagi satu orang. Coba kali ini laki-laki. Ada yang namanya
Hmm. Genbi Falah Majodi. Wah, ini namanya unik nih. Genbi. Coba ada nggak Mas Genbi? Halo Mas Genbi. Kelihatannya ada tuh orangnya. Eh, Halo, ada nggak orangnya Mas Genbi? Oh, nggak ada. Oke. Ya, sayang sekali nggak ada. Mungkin lagi ke toilet. Coba ada yang jadi anime juga. Mas Bibit Aryo, coba perkenalan dong, Mas Bibit. Ah, Iya, coba perkenalan dong. oh ya, perkenalkan nama nama saya Bibit Aryo. Bisa dipanggil Bibit. Saya kelas 1B Sistem Informasi. Ya. Kenapa ikut di UX? Ada alasan Oh, tertentu? kenapa ikut UI UX? Mm-mm. Karena saya pengen ngedesain. Iya. Oh, pengen bikin ini ya, website buat nonton anime enggak? Oh, itu juga. Hmm. Oke, nice, good. Nice idea. Thank you, Mas Bibit. BTW namanya unik juga, Bibit. Kenapa namanya Bibit? Tahu nggak alasannya? Mungkin dulu bapaknya suka trading saham atau kenapa? Bukan ini nama saya pemberian dari kakek. Artinya ini cikal bakal. Jadi cikal bakal Ah, jadi gitu. oke. Artinya nanti akan tumbuh menjadi orang yang besar gitu ya, luar biasa. Thank you. Nah, eh, Oke, thank you. Biar jadi bibit unggul di masa depan, Kang. Betul, ya, kita doakan bersama-sama. Semoga kita semua jadi orang yang hebat amin. di masa yang akan datang. Oke, kayaknya ini banyak banget ya. Ada berapa nih? 51. Jadi kayaknya di skip aja ya. Kalau misalkan ada yang nggak kebagian, mohon maaf. Nanti di next time mungkin kita akan perkenalan. Kalau misalkan ada kesempatan. Oke? Oke, next. Oke, I have some announcement for you to understand ya. Saya punya beberapa info yang harus kalian ketahui. Yang pertama, UI UX ini akan diadakan setiap hari Kamis. Ya, ini kalian udah tahu lah ya. Setiap hari Kamis jam 19.30. Dan session ini nanti akan bersifat bilingual, English Indonesia. Mungkin teksnya akan cenderung ke Inggris, tapi saya akan menjelaskan lebih banyak ke bahasa Indonesia. Kenapa saya ngasihnya bilingual ya supaya kalian juga belajar bahasa Inggris ya. Karena teknologi itu kan wajib kudu mesti fardu ain untuk paham bahasa Inggris sebetulnya. Karena kita programming aja kan pakai bahasa Inggris, kita ngoding pakai bahasa Inggris. Kita desain di Figma aja kan pakainya bahasa Inggris juga. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit, brick by brick, atom by atom ya. Oke, lalu bagaimana kalian mendapatkan sertifikat? Ada beberapa tahapan ya, nggak tiba-tiba kalian nongol di Zoom tiba-tiba dapat sertifikat. So, yang pertama yang akan kalian lakukan supaya dapat sertifikat itu adalah attendance ya, kehadiran. Kalian harus sering hadir. Ada beberapa eh, rules sih sebenarnya di Menti Guidance yang bisa kalian lihat di link yang pernah saya kasih ya tentang attendance. Bisa kalian lihat-lihat. Kemudian assignment, ya, penugasan. Kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya sebagai mentor kalian. Tapi tugas yang saya kasih nantinya nggak akan memberatkan kok, tenang aja. Karena saya juga paham, saya juga mahasiswa, jadi saya paham kalian juga pasti punya tugas-tugas yang kadang-kadang ada dosen yang zolim ngasih tugasnya, ya saya paham itu. Jadi saya nggak akan zolim ngasih tugasnya, gitu ya. Terus yang terakhir adalah project. Project ini sifatnya seperti apa? Project ini lebih tepatnya disebutnya mini project ya. Jadi ini project individual yang nanti kalian bisa kerjakan di next time ya ketika eh, di pertemuan 5 sampai pertemuan 8 ya. Apa sih yang akan kita pelajari di study club Path UI UX ini? Yang pertama ada hard skill. Ya, kita akan mempelajari bagaimana desain konsep, bagaimana membuat UI design, bagaimana membuat UX design, dan bagaimana membuat sebuah prototype dari UI UX. Entah itu prototype website, entah itu prototype dari software aplikasi dan lain sebagainya. Itu up to you. Oke. Yang kedua, soft skill. Ya. English tadi saya sudah sebutkan. English skill, bagaimana kita memiliki pola pikir
dalam membuat desain yang disebut sebagai design thinking dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada ethics ya. Ethics ini nanti akan muncul di pertemuan 2 dan selanjutnya akan ada pre-session ya, yang disebut sebagai soft skill improvement. Itu eh, eh, program from saya. Jadi kita akan belajar ethics dalam dunia digital, ethics dalam kerja dan sebagainya. Ada itu growth mindset, apa itu effective communication, apa itu digital technique dan lain sebagainya. Oke, ya kita lihat aja lah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, meeting guidance bisa dilihat di link yang pernah saya kirim, ya, atau kalian mau buka link ini juga nggak apa-apa, unsika.link/study club 24 batch 2 dash student dash guidebook. Silakan. Oke, baiklah. Ada beberapa rules atau aturan yang harus kalian taati ya. Gak cuma aturan, sih ada saran juga. Yang pertama, please turn off your microphone when you are not talking. Tolong ketika kalian tidak berbicara, harap dimatikan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya mentoring, gak mengganggu fokus nantinya ya. Yang kedua, fokus on the course, except for practical study. Jadi fokus pada apa yang saya sampaikan. Jadi untuk sejauh ini kalian gak usah buka Figma apa segala macam, gak usah. Fokus aja pada apa yang saya sampaikan. Dan nanti ketika ada practical study, baru kalian boleh fokus ke practical study-nya masing-masing atau prakteknya masing-masing. Yang ketiga, question could be asked directly, just raise your hand. Pertanyaan bisa ditanyakan langsung, bisa kalian raise hand atau bisa pakai Q&A. Di sini nggak tahu saya ada Q&A atau tidak. Biasanya ada ya buat Q&A, kalian bisa pakai kalau misalkan ada. Kalau nggak ada ya bisa raise hand atau via chat box. Kemudian please inform directly if you have any technical errors. Kalau kalian punya technical difficulties, misalkan PLN saya tiba-tiba ngebug gitu kan, mati lampu, kasih tahu aja. Atau misalkan saya mungkin yang punya technical errors, PPT-nya nggak jalan dan lain sebagainya, please inform directly. Langsung aja kasih tahu, gak usah nunggu-nunggu. Yang kelima, on cam is advised, but it is not mandatory. Jadi kalian silahkan kalau yang mau on cam, tapi nggak wajib. Yang boleh on cam ya silahkan. Itu lebih baik, supaya saya bisa menilai keaktifan. Kemudian yang keenam, be active and responsive. Answer quiz, dan respond to questions. Nanti akan ada beberapa quiz ya, buat kita semua. Oke, mana? Oke. Di sini ada kode Slido ya. Sebelum kita jadi jago, let's play Slido. Kalian boleh join di slido.com slash slash hashtag 2709173. Kita akan melihat-lihat ya apa saja eh, apa apa saja aspirasi dari kalian gitu. Let's see. Sebentar ya. Sudah di play belum? Kalian bisa tunggu. Kalian mau lihat ini dulu ya? Oke, silakan. You can join. Q&A juga bisa nanti via Slido ya. Jadi di Slido itu ada di tab kirinya kan ada buat apa namanya Q&A. Kalian juga bisa ajukan pertanyaan di sana, nanti akan dibaca. Oke. Oke, sudah ada pertanyaan pertama. Kalian mau jadi apa habis lulus? Please inform your aspiration. Saya slide apa ya? Saya Bang, kirim linknya. Oke, bentar ya. Saya kirim linknya di chat box. Tah, sok mangga.
Oke, sudah muncul ya. Oke, ada beberapa aspirasi. Mau jadi bisnis analis teh. Teh. Padahal suaranya jantan begini loh. Orang aring, bagus. Dimasak loh. Brothing, dia bisa cook. Oke, data analis, keren. Web developer. Web developernya apa tuh kira-kira? Mau full stack atau Kang Devin gantung banget? Iya, siap. Siap. Ranger merah. UI UX designer, akhirnya dia normal ya. Salah. Jadi pebisnis handal, bagus. Oh ya, dulu zaman abang dulu deh, anjay, abang dulu. Zaman waktu saya kenali itu, kalau ditanya ke cutting-cutting itu, pengen jadi apa sih kalau lulus? Jawabannya selalu sama, pengen buka startup, selalu itu. Ya, dari sini ada yang mau buka startup ya, luar biasa ya. Tuh ada tuh akhirnya tuh startup di bawah tuh ya, nice one. Oke, jadi manusia yang berguna, amin. Jadi bibit, boleh, boleh, siap. Pengen jadi programmer handal, amin. Oke, so kalau yang dilihat paling gede ya, yang paling diinginkan itu adalah jadi orang yang mau sukses. Oke, jadi orang yang sukses atau mau sukses tuh, beda eranya. Jadi orang yang sukses. Ini yang hijau kok cuma tiga. Jadi orang yang apa? Sukses, nah itu dia. Oke, mantap. Ya, jadi orang yang sukses. Oke, kesuksesan bisa diraih dari banyak hal. Salah satunya adalah dengan berani untuk mencoba. Oke, so daripada kita berdiam diri, ya kan kebanyakan rebahan, dengan kita tidur, mendingan kita belajar, ikut study club maksudnya. Oke, oke, next question. What is your hope? Apa harapan kalian ketika kalian ikut study club ini? Ya, silakan kalian ketikkan isi hati. Nanti ini akan kalian baca kembali ketika kalian sudah selesai dari path UI UX ini. Harapan aku mau jadi CEO Bibit. Pasti yang ngirim Bibit Aryo. Sudah ditebak. Jadi Bibit. Jago desain. Keren. Desain itu ada banyak ya. Di sini kita belajar desain UI UX. Tapi secara konsep nanti bisa jadi desain buat graphic designer dan lain-lain. Bisa rombak Siska. Kenapa tuh? Fiturnya kurang banyak. Leader startup, ambil lebih paham soal UI UX, biar punya pegangan buat masa depan. Oke, jago UI UX, jago UI UX di dunia, siap, boleh. Bisa paham sama semua materinya dan bisa mengimplementasikannya, keren. Biar ngerti UI UX, biar bisa desain juga, Hani, oke. Biar jadi Kak Carina, emang kenapa sama Kak Carina? Biar ngerti materinya sebelumnya belum nemu mau arah kemana, oke. Nanti kita ketemu, nanti kita temuin. Jago desain, Adit jago desain UI UX. Oke. Alright. Masih ada lagi? So far 28 votes. Oke. Supaya nggak memakan waktu, itu akan tetap dibuka ya buat aspirasi kalian di masa yang akan datang. Nanti kalian akan baca itu kembali ketika kalian sudah lulus. Kira-kira mana yang dulu tuh, dulu gue ngetik yang mana ya, nanti kalian baca lagi. Kalian kan anonimus ya. Oke. Oke, supaya tidak eh, berlama-lama ya, kita next ke slide yang selanjutnya. Kita tadi sudah main Slido, sekarang saatnya kita untuk jadi jago. Oke, baiklah, kita mulai ke pertemuan satu. Ada apa sih di pertemuan satu? Pertemuan satu ini saya suka nyebutnya chapter zero ya. Kenapa chapter zero? Karena kita di sini belajarnya awal banget, gitu ya. Chapter yang benar-benar awal. Sama kayak array, larik ya, itu kan dimulainya dari nol. Maka kita juga memulai segala sesuatunya dari nol. Kita belajar tentang UI UX 101. Apa itu 101 Bang? 101 itu maksudnya basic, sebasic-basicnya itu istilah di luar negeri ya. 101 itu artinya basic manner, benar-benar basic. Oke, yang pertama, what is UI
UX. Apa sih itu UI UX? Ya, nanti kalian akan mendengar dua kalimat ini, dua kata ini terus-menerus. Yang pertama ada UI. UI itu kependekan dari user interface dan UX itu kependekan dari user experience. Apa sih itu UI? Apa sih itu UX? So, gampangnya, kalau kalian nanti bikin UI yang bagus, kalian bakalan dengar kalimat-kalimat kayak, wah bagus ya, wah keren ya, wah cakep ya, dan lain-lain. Sedangkan kalau kalian bikin UX yang bagus, kalian akan dengar kalimat-kalimat kayak, wah seru ya, wah komplit ya, wah gampang ya. Oke. So dari dua pernyataan ini apa intinya? Intinya UI itu adalah berhubungan dengan bagaimana end user. Apa itu end user? End user itu adalah pengguna yang nanti akan menggunakan software yang kita kembangkan, yang kita desain. Ya, jadi UI itu berhubungan dengan bagaimana end user melihat penampakan dari sebuah software, sedangkan UX itu berhubungan dengan bagaimana end user mengoperasikan software yang dibuat itu. Oke, so tadi kita udah dengar ya bagaimana kalau misalkan orang itu melihat, oh bagus nih, oh kalau tampilannya bagus kan otomatis orang tuh akan memuji, wah bagus ya, wah keren ya, gitu ya. Sedangkan kalau pengoperasiannya gampang, pengoperasiannya komplit, fitur-fiturnya lengkap, pasti nanti kalian akan mendengar kalimat-kalimat seperti wah komplit nih ya, aplikasinya wah gampang ya, websitenya dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kalian bikin UI yang jelek, kalian akan dengar kalimat-kalimat kayak wah anjir ini mah website pemerintahan atau enggak, wah ini mah website buatan boomer gitu dan lain sebagainya. Dan kalau kalian bikin UX yang jelek, mungkin kalian akan dengar-dengar kalimat kayak, ini gimana sih caranya kok nggak jelas gini alurnya? Ini gimana sih cara bikin begini itu gimana? Atau nggak kalian dengar-dengar kata-kata kayak, kampus Unsika, nah, gitu. Itu ciri-ciri UX-nya jelek gitu. Gitu. So, in a nutshell ya, sesuai dengan namanya, interface antar muka, ya, antar muka. Pernah dengar kalimat mau ditaruh di mana muka gue ya? Itu taruh di UI supaya nanti kalau ada orang atau end user make desain kita nggak malu. Jadi muka kita taruh di UI, gitu ya. Sedangkan UX itu bagaimana user tuh ngerasain langsung, mengoperasikan langsung fitur-fitur yang ada di software kita. Kayak misalkan, oh tombol ini tuh fungsinya ke homepage loh. Oh tombol ini tuh fungsinya ini loh. Oh ini tuh mengarah ke sini loh. Ini kalau dipencet nanti keluar ini loh dan lain sebagainya. Oke, that's the difference between UI dan UX. And why does it matter? Kenapa itu penting? Kenapa kita harus belajar UI UX? Oke. So, nggak perlu basa-basi, kalian lihat aja dua gambar ini ya. Ini sebelah kiri versus ini sebelah kanan. Kira-kira dari gambar ini, which one would you rather eat? Kira-kira which one di antara kedua gambar ini yang lebih appealing, yang lebih menarik untuk dimakan? Gambar di sebelah kiri yang kelihatannya kayak cepirit dewa, atau gambar sebelah kanan yang kelihatannya kayak coto Makassar atau soto ayam dan lain-lain, soto daging dan lain sebagainya. Kira-kira yang mana? Kanan. Ya, pakai nanya lagi. Jelas kanan lah ya. Tapi kalian tahu gambar ini gambar apa? Yang kiri itu gambar apa? Kanan gambar apa? Sebenarnya gambar yang sebelah kiri itu adalah green curry dari India ya. Kari hijau dari India itu salah satu makanan terenak di dunia sebenarnya. Sedangkan gambar sebelah kanan itu namanya papaitan kambing. Itu bahasa Filipin ya. Fun fact, kambing di Filipina ya artinya kambing juga. Ya, jadi papaitan kambing itu makanan Filipin. Bahasa Inggrisnya itu goat poop soup. Ya karena nggak salah dengar. Itu tuh soto kambing, tapi digabung sama boba-boba yang ada di perut kambing. Sehingga aromanya itu nanti kayak bau teras masjid waktu Idul Adha atau bau masjid waktu Idul Adha. Oke. Oke, banyak banyak yang ini tuh, banyak yang murtad tuh pada ke kiri tuh. Aduh. Tadi katanya yang kanan. Jadi kayak gitulah kira-kira ya. So inti dari dua gambar ini apa? Intinya adalah even the worst thing itu bisa kelihatan enak kalau kalian bisa mempresent atau nge-pitching artwork atau karya seni kalian atau mempresentasikan karya seni kalian itu dengan baik. Ya, ini nggak cuma tentang UI UX aja. Kalian public speaking pun gitu, kalian branding diri di depan teman-teman kalian atau civitas pun seperti itu. Ya. Intinya
kita harus bisa mempresentasikan sebuah hasil karya ciptaan kita sendiri itu dengan baik. Istilah kasarnya itu gini. Kalau menurut istilah kasar di Bekasi ya, sampah yang keluar dari ludah seorang politikus yang hobi memperkaya harta itu terkadang bisa terlihat lebih wangi dibandingkan bau darah hasil perjuangan rakyat jelata saat menghidupi keluarganya itu. Jadi kedengarannya, wah kalau orang ngomong ini, wah kelihatannya manis ya, kedengarannya wangi. Padahal mah bau gitu ya, istilahnya mah yang keluar mah sampah doang gitu. Tapi kedengarannya wangi kan. Kenapa? Karena branding. So branding itu adalah nilai yang sangat plus yang harus kita semua perhatikan dan tidak boleh disepelekan. Oke, Oke, next. Oke, so kita sudah tahu pentingnya UI UX, kita sudah tahu UI UX itu apa, perbedaannya apa. Lalu apa modal kita untuk bisa belajar UI UX? Modal dasar yang dibutuhkan untuk kita menjadi UI UX designer itu hanya dua. Yang pertama, semangat belajar. Yang kedua, berani mencoba. Kenapa semangat belajar? Kenapa berani mencoba? Karena ketika kalian semangat belajar, kalian akan tahu bagaimana hal tersebut bekerja itu dengan lebih baik. Daripada kalian belajar malas-malasan. Ya jelas lah, yang nggak usah diomongin sebenarnya. Terus yang kedua berani mencoba. Kenapa UI UX designer harus berani mencoba? Karena dia harus membuat sebuah karya. Dan karya itu nggak cukup hanya dipikirkan saja. Karya itu juga harus dilaksanakan. Karya itu juga harus diciptakan. Nggak, nggak bisa sebuah karya itu hanya dipikirin aja, hanya ada di otak itu tidak bisa. Harus dicoba. Gitu. Jadi UI UX designer harus berani mencoba. Jelek gak apa-apa. Yang penting nyoba dulu. Karena berani beda lebih baik daripada menjadi lebih baik. Gitu ya. Adapun beberapa hard skill dan soft skill ini bisa kalian dapatkan seiring dengan perkembangan waktu secara otodidak. Ya, kalian bisa mempelajari bagaimana sih caranya melakukan research analysis, bagaimana siklus DLC atau development life cycle, bisa memahami apa itu user persona, apa itu usability testing, bagaimana melakukan software understanding, dan lain sebagainya. Dan kalian bisa mempunyai sifat adaptasi, kolaborasi, growth mindset, empati, open-minded, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian dapatkan secara otodidak. Gak usah kalian eh, hak punya dulu. Kalau punya dulu ya nggak apa-apa. Tapi mestinya nggak perlu. Yang perlu hanya dua, semangat belajar dan berani mencoba. Jadi skill-skill ini bisa didapatkan seiring dengan perkembangan waktu. So, apakah UI UX designer harus punya matematika yang bagus? Enggak ya. Ini fun fact ya teman-teman ya. Tadi ada yang nanya tuh, saya belum punya belum punya arah tujuan mau kemana. Begini teman-teman, UI UX itu seringkali dijadikan pelarian bagi mahasiswa-mahasiswa komputer yang nggak mau ngoding. So, saran saya, kalau kalian males ngoding, minimal kalian harus bisa UI UX buat dunia kerja. Oke? Misalkan, kalian mau jadi data analis, pasti akan ada waktu di mana, wah, gue jenuh nih, data analis nih. It's okay belajar UI UX. UI UX nggak perlu ngoding. Ya, kita cuma ngasih desain, cuma gambar gitu ya, ngasih sebuah desain karya kepada front end developer, udah. Kita nggak usah ikut tetek bengeknya front end developer, back end developer seperti apa, nggak usah. Gitu ya. Makanya banyak banget mahasiswa yang males ngoding, itu larinya ke UI UX. Gitu. Ya. Kalau nggak ke UI UX, ke product manager atau project manager. Ya, itu juga sama. Ya. Tapi UI UX ini sudahlah paling sering dicari, SDM-nya juga banyak dicari, dan mahasiswa juga suka sama UI UX ini karena nggak perlu ngoding. So ini no ngoding-ngoding club. Ya, seperti itu. So kalau kalian masih mencari, aduh nanti saya kalau mau kerja di mana ya? It's okay, belajar aja dulu UI UX. At least jadi sampingan kalian. Kalau misalkan kalian nggak dapat yang ngoding, ya ini bisa jadi salah satu alternatif. Karena ini nggak butuh ngoding, karena ini nggak butuh matematik, ini bisa bekerja secara freelance, dan kebanyakan UI UX designer itu kerjanya remote ya, dari jauh. Kayak begitu teman-teman. So, menarik kan UI UX ini ya? Kalau menarik, kita langsung saja masuk ke chapter 1 ya. Kita masuk langsung ke materinya.
Sebelumnya nggak ada yang mau nanya ini, bebas lo nanya loh. Di Q&A juga bisa. Nggak tahu di sini ada Q&A nggak? Di Slido kan juga ada Q&A. Kalau kalian mau nanya silakan. Ya. Oke, kita masuk ke chapter 1, konsep pengembangan desain. Teman-teman panitia nanti kalau misalkan udah waktunya istirahat langsung di ini aja ya, langsung di interupsi aja ya. Alright, konsep pengembangan desain KPD. Apa yang kita pelajari di konsep pengembangan desain? Yang pertama, design tools, ya, alat-alat untuk mendesain. Yang kedua, design proses, seperti apa alur pengerjaan pengembangan sebuah desain. Yang ketiga, design thinking, bagaimana seorang desainer itu memiliki pola pikir ketika mengembangkan sebuah karya seni. Dan yang keempat, design approach. Apa pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan ketika kita mengembangkan sebuah karya seni? Kita mulai dulu dari design tools ya. Oke, kalian bisa lihat di depan, itu ada beberapa tools-tools desain yang biasa orang pakai. Ramai sekali orang pakai. Ya, ada Figma, ada Adobe XD, ada Maze, ada Sketch, dan ada Whimsical. Oke. Nah, di session ini, di kursus atau di study club ini, kita nggak akan belajar design tools deeply. Karena ini bukan tutorial Figma, bukan tutorial Adobe XD, bukan tutorial Sketch, dan lain sebagainya. Ini adalah UI UX design. Cuman saya biasa pakai Figma dan saya nantinya juga akan menggunakan Figma. Kenapa Figma? Nanti akan saya jelaskan alasannya. Ya. Tapi kalian bebas untuk milih mau pakai tools manapun yang kalian suka, mau Adobe XD, mau pakai Sketch, Whimsical, Maze, atau mau pakai Figma juga terserah. Oke. So, apa sih yang membedakan antara tools satu dengan tools lainnya? Jadi seperti ini teman-teman semua. Tools design itu ada dua jenis, tergantung proses komputasi yang berjalan di belakangnya. Ada tools design yang disebut sebagai cloud base, basisnya itu komputasi awan, dan ada juga yang machine base atau local base. Apa sih Bang itu cloud base sama machine base? Saya jelasin. Cloud base itu artinya proses-proses grafis ya untuk memunculkan gambar, render dan lain sebagainya itu dikerjakan oleh server cloud. Oke, artinya nggak menggunakan resource atau sumber daya milik laptop kalian, CPU, GPU itu nggak dipakai, RAM, memori itu nggak dipakai. Yang make ya server korporasinya sana. Misalkan kalau Figma ya Figma dari server Figmanya nanti yang menyelesaikan tugas-tugas komputasi itu. Baru setelah diselesaikan, hasilnya dikirim ke komputer kita. Itu istilahnya adalah pre-render. Jadi sudah di-render dulu di server sana, nanti dibawa ke komputer kita hasilnya yang sudah jadi. Nah, tools-tools seperti ini cocok buat kalian yang punya laptop low end, alias laptop-laptop kentang, ya kan? Tapi yang penting internetnya kenceng, gitu ya. Ya nggak kenceng-kenceng banget sih. Setara IndiHome 30 Mbps, 20 Mbps masih bisa lah. 10 mungkin masih bisa ya, 10 Mbps. Yang penting internetnya ada. Tapi kalau kalian pakai misalkan kuota yang nggak punya WiFi, nggak disarankan karena ini memang pakai internet buat terhubung ke server sana. Oke. Terus machine base itu apa? Ya kebalikannya. Machine base itu menggunakan resource atau sumber daya dari laptop kalian untuk segala proses komputasi yang dikerjakan. Ya. Jadi kita menggunakan CPU atau Central Processing Unit, ada pakai Graphic Processing Unit atau GPU, bukan obat urut ya. Terus pakai RAM, memori ya, pakai penyimpanan juga penyimpanan dari kita dan lain sebagainya. Nah, ini cocok buat kalian eh, yang punya laptop high end ya. Karena ini nggak butuh internet, ini bisa dilaksanakan secara offline, tapi ya resource-nya harus dilaksanakan secara eh, lokal gitu. Jadi agak boros-boros. Penjelasan dari masing-masing tools gak akan saya jelasin di sini. Kalian bisa baca sendiri di modul Menti yang udah saya share di grup. Ya, silakan baca-baca biar menghemat waktu juga.
Oke, next. Oke, next. Kita akan belajar mengenai desain proses. Seperti apa sih alur ketika kita mengembangkan sebuah desain? Kita kan desain gak cuma asal gambar tiba-tiba jadi ya. Kita bukan SpongeBob tiba-tiba gambar kepala dihapus, jadi sketsa dihapus jadi lingkaran sempurna. Enggak ya. Jadi kita membuat itu dari awal sampai akhir, bukan dari akhir sampai awal. Kayak gitu. Nah, seperti apa itu desain proses? Alurnya bisa kalian baca di depan. Yang pertama itu membuat konsep, yang kedua itu menentukan media, yang ketiga menentukan ide atau gagasan, lalu masuk ke siklus eh, PR ya, planning, eksekusi, revisi. Kalau misalkan revisi ditolak, planning lagi, eksekusi, revisi, ditolak lagi, planning lagi, eksekusi, revisi, terus sampai di ACC masuk ke fiksasi atau ditentukan, di fiksasi, lalu dipublikasikan. Oke, so secara umum seperti ini. Lalu apa aja sih yang terjadi di proses-proses itu? Kita lihat. Pada konsep, kita akan menentukan yang pertama orientasi, tujuan. Apa sih tujuan kita dalam mendesain? Jangan kita ngedesain ngalor ngidul tanpa arah, gitu ya. Yang kedua, approach. Approach kita, apa yang akan kita gunakan, pendekatan apa? Nanti kita akan belajar approach-nya ya. Yang ketiga, paradigma. Ya, paradigma apa yang kita gunakan. Jadi ini tiga hal yang biasa ditentukan saat eh, penentuan konsep. Tapi ya ini bisa dikembangkan lagi, terserah kalian mau menentukan apa. Ini kan framework, kerangka kerja aja. Pertanyaan-pertanyaannya ditentukan di sini. Oke. Kemudian media menentukan apa? Yang pertama tools, ya. Apa yang kita pakai, desain tools apa yang kita pakai? Figma kah? Apa Adobe XD kah? Terserah. Lalu media desain ya. Kalau misalkan ini desain umum ya. Kalau misalkan di desain grafis itu ketika kita menentukan media itu apa yang akan kita terapkan karya kita? Misalkan buku kah? Gitu kan desain kita diterapkan di buku, apa di banner, apa di poster, apa di website, apa di profile dan lain sebagainya. Lalu sasarannya apa? Ya, apakah sasarannya itu adalah desain untuk pendidikan kah? Atau untuk perusahaan e-commerce kah? Itu juga medianya kita tentukan. So, di tahapan media, konsep yang tadi sudah ditentukan itu akan diterapkan di sini. Ya, di sini kita akan menentukan sasaran tujuan dari end user yang kita targetkan nantinya. Misal, tujuan kita mendesain website ini tuh untuk apa sih? Latar belakangnya tuh apa sih? Latar belakang pembuatan itu apa sih? Dan lain. Tahapan ini juga kita bakal nentuin software-software yang digunakan ya tadi tools, design tools yang digunakan dan analisis studi kelayakan. Nah, apa itu analisis studi kelayakan nantilah ya. Kita akan tahu sendiri. Analisis studi kelayakan konsep yang sudah ditentukan terhadap platform tools yang kita gunakan. Oke, kayak misalkan cocok gak sih kalau misalkan paradigma ini yang tadi di konsep sudah ditentukan itu diterapkan di website pendidikan atau website edukasi gitu ya dan seterusnya ya. Atau misalkan kalau saya kasih contoh eh, misalkan kita bikin restoran fried chicken gitu ya, contoh aja nih contoh, cocok gak sih misalkan konsep lagu dangdut diterapkan ke restoran ayam goreng, nah kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak cocok ya enggak. Tapi kalau misalkan wah ini bisa nih kayak begini nih, nanti drum apa paha ayam jadiin mikrofon, nah itu terserah ya, itu kan karya seni kan subjektif ya. Semua orang bebas mengutarakan seninya. Oke, seperti itu teman-teman semua. Setelahnya hasil studi dari media tadi ditetapkan menjadi sebuah ide. Ya, ide itu nanti diekstraksi melalui studi banding, studi literatur, atau dari wawasan masing-masing, atau dari wawancara, atau dari diskusi. Tapi nanti lengkapnya ada di bagian design thinking ya. Kemudian selanjutnya, ide tersebut diterapkan langsung ke planning. Ya. Jadi kita lakukan perencanaan, kemudian nanti dieksekusi, lalu direvisi. Jadi dieksekusi itu kita mengumpulkan user requirement, apa saja yang dibutuhkan oleh end user kita. Itu nanti kita wawancara atau di studi banding dan lain-lain. Kemudian desain case apa saja study case yang kita gunakan untuk mengembangkan desain ini. Lalu requirement analysis, setelah dikumpulkan dianalisis requirement study gitu ya. Lalu dibuat wireframe. Apa itu wireframe? Sketsa lah ya, sketsa UI UX.
lalu dibuat prototipe, dibuat animasinya dan lain sebagainya. Setelah sudah direvisi baru masuk ke tahap fiksasi. Ya udahlah, kalau udah fiksasi publikasi ini udah gampang lah, kan udah ngerti sendiri, sudah self explanatory ya, udah kalian ngerti sendiri. Ya, tapi dari tiga tahapan ini ya yang paling dari planning eksekusi revisi ini ya yang paling bikin pegel hati itu ya revisi. Ya, apalagi kalau misalkan klien kalian itu boomer-boomer yang nggak ngerti desain, ya ujung-ujungnya disuruh desain website atau aplikasi, malah disuruh bikin website kayak banner 17-an kelurahan. Itu setelah dievaluasi, evaluasi, ya jadinya malah kayak begitu. Padahal udah dibikin bagus-bagus di awal, ya akhirnya malah kayak gitu ya difiksasi kayak gitu. Itu yang bikin pegel hati. Udah capek-capek ngedesain, revisi pula. Nah, itu. Tapi ya itu kan terserah dari end user ya. Kita mah cuma ngegambar istilahnya gitu. Oke. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ini udah masuk kah teman-teman panitia? Kalau misalkan sudah masuk waktu istirahat, ini kita jeda dulu. Saya kembalikan ke moderator. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Terima kasih. Oke, Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk sesi ice breaking nih. Di sini saya akan bawakan suatu game. Mungkin dari teman-teman panitia boleh minta tolong share screen gamenya. Oke, di sini kita akan mulai game di saat ice breaking. Di sini kita akan melakukan game tebak logo nih teman-teman. Mungkin boleh dilanjutkan aja teman-teman panitia. Sekarang udah bisa. Oke, untuk teman-teman yang tahu ini logo apa, boleh komentar di kolom komen ya. Boleh di kolom komen dulu dikasih jawabannya. Ini logo apa ya kira-kira? Wah, pada jawabnya Figma nih. Oke, Figma beda itu ya. Mungkin boleh di next slide biar tahu jawabannya ini logo apa. Nah, betul nih teman-teman, ini adalah logo Figma. Kita lanjut ya teman-teman untuk tebak logo selanjutnya. Nah, di sini teman-teman boleh komentar lagi nih, ini kira-kira gambar apa ya? Apa ya? Gorila, anggur, naga, jeruk, payung, ada yang tebak stroberi, semangka. Ada lagi kah? Landa, ayam, lemon, bibit. Oke, mungkin bisa di next slide untuk gambar sebenarnya. Ternyata gambar katak dengan stroberi. Menyatu ya warnanya dengan stroberi kataknya. Oke. Sepertinya tadi belum ada yang benar ya untuk jawaban di gambar ini. Boleh di next slide. Oke, di sini boleh komen lagi teman-teman ini gambar apa kira-kira? Udah. Nanas. Padahal kepalanya kepala burung ini. Merpati, gajah. Waduh, jadi tripofobia. TWS, dugong, apel, paus, jeruk. Oh, ini ada yang nebak jeruk lagi nih kayaknya. Kira-kira apa ya gambarnya yang benar? Boleh di next slide. Nanas, ternyata burung nanas. Unik juga ya. Boleh di next slide untuk tebak gambar selanjutnya. Nah, ini kira-kira gambar apa ya teman-teman? Boleh di kolom komen jawabannya.
Merak, simpanse. Ini buah nggak sih harusnya? Kayaknya buah deh. Garuda. Waduh. Merak minion. Kuda. Pisang. Sebelum Waduh. Naga. Pohon pisang. Moderator lah. Saya bukan di situ dong. Boleh di next slide aja. Panitia, ini gambar apa ya kira-kira? Wah, ternyata ini merak jenis baru ya, merak jenis pisang sepertinya teman-teman. Boleh di next slide lagi? Nah, ini gambar apa ya teman-teman? Boleh kirim jawabannya di kolom komentar teman-teman. Adobe XD. Ada yang jawab Adobe XD nih. Adobe XD. Kompak banget ya jawabannya Adobe XD semua. Oke. Mungkin karena waktunya sudah cukup ya untuk ice breakingnya, saya kembalikan lagi ke Kang Al. Untuk Kang Al, dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Carina. Saya share screen ulang. Right. Oke, sudah kembali jadi kulbet dingin-dingin, ya. Sudah ice breaking ya. Kita sudah yang kepalanya udah terbakar tadi harusnya sudah dingin ya, apalagi ini lagi hujan. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang berpikir sebagaimana seorang desainer grafis itu berpikir. Apa pola pikirnya? Ya. So, kita akan belajar mengenai design thinking. Apa sih itu design thinking? Design thinking itu adalah paradigma dalam desain yang memberikan pendekatan eh, untuk kita memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika kita ingin memecahkan sebuah masalah, menurut sudut pandang desain, kita menggunakan design thinking. Gitu ya. Apa saja design thinking itu? Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu disebut sebagai empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan test. Singkatannya EDI protes. Ya, empathize, define, ideate, prototype, dan test. Apa itu Ya, empathize, mencoba untuk menjadi klien. Jadi kita berorientasi pada point of view atau nyonya POV dari klien. Kita mencoba berempati, merasakan kalau diri kita tuh ada di klien tuh seperti apa sih, apa yang ingin kita buat, gitu ya. Misalkan kita ingin membuat desain dari sebuah rumah makan, misalkan rumah makan ayam goreng misalnya tadi ya. Ketika kita ingin membeli ayam goreng itu kita ingin apa sih? Oh, kita tuh ingin suasana yang cepat ya. Oh, kalau cepat makanya biasanya kenapa eh, kios-kios ayam goreng fried chicken itu kebanyakan warna merah gitu ya. Karena ketika dia merah dianggapnya oh ini hangat yang pertama. Jadi sudah pasti yang diberikan itu adalah makanan yang fresh. Yang kedua cepat gitu. Karena itu fried chicken itu adalah fast food, maka ketika dia eh, masak itu dia cepat terbakar kan seperti orang kebakaran gitu ya. McDonald warna logonya apa? Merah. KFC merah. Burger King ada merah-merahnya, tulisannya merah gitu ya. Dan seterusnya. Empathize, kita mencoba untuk menjadi klien. Kemudian define. Setelah kita sudah memikirkan eh, untuk mencoba menjadi klien, kita elaborasi lagi, kita jelaskan lagi, definisikan ulang. Apa sih yang kita dapat? Gitu ya. Jangan ada di pikiran doang, ingat ya. Kita nggak cuma ada di pikiran, kita catat kembali. Definisikan ulang, kita jelaskan lagi. Oh, seperti ini loh, kayak tadi. Ya. Misalkan tadi ayam goreng ya. Restoran ayam goreng itu kita pengennya cepat. Kita pengennya makanan yang panas, makanan yang matang, baru, serve, masih fresh. Gitu kan ya. Itu kita tulis ulang. Ya, kita tulis. Oh, kita pengen ini nih. Seperti itu. Kita definisikan ulang informasi yang kita dapat.
setelah kita menempatkan diri menjadi klien. Nah, kemudian idea. Kita cari ide menggunakan berbagai macam teknik ideasi untuk menentukan solusi. Apa saja teknik ideasi? Mungkin ada yang tahu di sini teknik ideasi itu apa aja? Ya. Yang paling sering dipakai itu teknik ideasi disebut sebagai brainstorming. Ya, itu teknik yang paling banyak dipakai. Itu adalah nama sebenarnya. Brainstorming itu adalah nama untuk teknik ideasi di mana banyak orang berkumpul menyatukan pikiran untuk menentukan suatu keputusan. Sebutnya brainstorming. Ada juga teknik lain, misalkan brainwriting, gitu ya, otak menulis gitu ya. Ada juga disebut sebagai worst possible idea atau siapa ide paling buruk kemudian di rank ya sampai yang terbaik. Kita lihat apa sih worst possible idea-nya. Terus ada juga yang disebut sebagai metode scamper ya, SCAMPER, scamper ya. Dan lebih banyak lagi. Ada banyak sekali teknik untuk menentukan sebuah solusi. Teknik-teknik tersebut disebut sebagai teknik ideasi atau teknik untuk menciptakan sebuah ide. Kita cari pada proses ide. Kemudian prototype, kita buat. Ya, seperti saya sudah bilang tadi, ya. Ide yang bagus adalah ide yang dikerjakan, nggak cuma hanya dipikirkan. Ya. Sama seperti skripsi ya teman-teman semua ya. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Mau itu selengkap apa skripsinya, mau itu sebagus apa temanya, mau itu semuluk-muluk apa judulnya. Kalau tidak selesai, tidak akan menjadi bagus. Karya pun sama. Karya yang bagus adalah karya yang selesai. Ide yang bagus adalah ide yang dikerjakan. Maka kita buat ide kita menjadi kenyataan. Melalui apa? Melalui prototype atau purwarupa. Kemudian tes, ya, produk. Produk yang baik adalah produk yang teruji. Makanya kita selain membuat idenya jadi kenyataan, kita uji juga supaya kita tahu apakah ide, konsep, dan definisi yang sudah kita ciptakan itu layak nggak diterapkan ke orang-orang. Jangan-jangan itu cuma cocok buat kita, tapi buat orang enggak. Gitu. Jadi kita uji. Kita uji solusi yang sudah kita buat. Itu. Itu adalah 5 design thinking yang harus dihadapi atau di experience atau di apa experience itu ya dialami atau harus dilaksanakan oleh seorang desainer sebelum dia melakukan sebuah pengembangan desain. Seperti itu. Selanjutnya, design approach. Ya, pendek-pendek kok ini slide-nya ya. Design approach, ya. Pendekatan desain. Apa itu pendekatan desain? Jadi ketika kita membuat sebuah desain, kita nggak asal-asalan nyiptain, asal nyiptain. Kita harus menciptakan sebuah desain itu melalui beberapa pendekatan-pendekatan. Yang terkenal ada 3. Yang pertama UCD atau User Centered Design. Yang kedua ada ACD atau Activity Centered Design. Dan yang ketiga ada Design Sprint. Apa itu ketiga-tiganya? Kita pelajari sekarang bersama-sama ya. UCD. So, UCD nanti akan menempatkan pengguna itu sebagai pusat pengembangan. So, kalau saya menciptakan sebuah website, orientasi saya itu adalah user. Kira-kira user suka atau tidak? Kira-kira user butuh atau tidak? Pokoknya kembali lagi ke user, kembali lagi ke user. Gitu ya. Karena kita menempatkan pengguna sebagai pusat pengembangan. Kemudian UCD melibatkan pengguna dalam pengembangannya. Ya jelas, namanya juga kan menggunakan pengguna sebagai pusat pengembangan. Jadi kita juga harus melibatkan pengguna dalam pengembangan kita. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, UCD itu intinya apa-apa terserah sama end user. Sama pengguna akhir. Apa-apa terserah sama mereka. Bagus tidak, cocok tidak, lengkap tidak, itu terserah sama end user. Contoh, saya bikin contoh seperti ini. Kita membuat sebuah website GUI, tahu ya GUI, grafik GUI ya, GUI. Kita membuat sebuah GUI untuk sysadmin, ya, sistem administrator, ya kan? Sysadmin itu nggak perlu desain yang muluk-muluk,
sebenarnya. Ya, nggak usah pakai desain yang bagus seperti apa. Yang penting lengkap gitu ya. Jadi terserah, nggak usah. Kalau misalkan dibutuhkan fiturnya ya pakai. Kalau misalkan enggak ya nggak usah gitu ya. Jadi apa-apa terserah sama sis adminnya gitu. Itu untuk user centered design. Jadi apa-apa terserah sama end user. Cocok tidaknya terserah mereka. Suka tidaknya, bagus tidaknya itu ya tergantung mereka. Itu user centered design. Ini yang paling banyak dipakai sebetulnya. Ya kan? Kenapa paling banyak dipakai? Karena fulus kita sebetulnya berasal dari mereka gitu. Orang Indonesia paling banyak menggunakan ini karena duit kita tuh asalnya dari mereka, dari end user itu. Jadi kalau kita menolak end user melayang gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita sebagai orang yang profesional, kita tidak selamanya memberikan apa yang mereka mau, tapi kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Itulah makanya ada hard skill-nya di dalam UI UX tadi itu disebutnya sebagai research analysis, gitu ya. Kita melakukan research analysis, ya. Kita melakukan research terus menerus supaya apa? Supaya kita nggak terpaku cuma dari end user aja gitu. Kita juga harus melakukan analisis analisis lebih lanjut gitu. Jangan jangan kita nurut ke mereka aja gitu ya. Itu UCD, user centered design. Kemudian yang kedua, activity centered design. ACD nanti akan menempatkan aktivitas dari user atau UX-nya sebagai pusat pengembangan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini agak sedikit rumit mungkin buat beberapa orang, tapi it's okay. Kita belajar menggunakan pace atau menggunakan kecepatan kita sendiri-sendiri, ya. Terus yang kedua, ACD melibatkan research perilaku. Jadi kita nggak melibatkan pengguna, tapi perilakunya terhadap penggunaan software. Misalkan gini, kita mau membuat website untuk eh, Civitas Akademika, gitu ya. Kita lihat, oh, orang itu biasanya ketika masuk ke website edukasi, misalkan sistem informasi eh, apa? Siska apa tuh? Sistem informasi akademik ya. Itu kira-kira ngapain aja sih? Itu yang di research. Jadi kita nggak meresearch penggunanya, tapi perilaku dari pengguna tersebut yang kita research, yang kita lihat, yang kita analisis, gitu ya. Terus yang ketiga, SCD itu nggak peduli filosofinya apa. Jadi gua nggak peduli eh, itu nanti websitenya mau dipakai buat Civitas kampus kah, mau buat anak SMA kah, mau buat SD kah, sorry maksudnya buat tenaga kerja SMA kah, buat guru-guru SD kah, nggak peduli. Yang penting activity-nya bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Itu ACD. Ini agak sedikit kompleks kalau ACD ini. Tapi kalau kalian sudah paham, sebenarnya ini lebih gampang untuk digunakan daripada user-centered design. Gitu. Karena ini lebih lebih komprehensif. Oke. Kemudian yang ketiga, design sprint. Apa itu design sprint? Design sprint adalah desain yang dikerjakan secara cepat dan dekat. Namanya juga sprint ya. Kayak kita lari sprint itu kan cepat ya. Jadi dikerjakan secara cepat dan dekat. 5 hari harus sudah selesai. Ada tahapannya nanti. Kita akan pelajari ya. Terus, desain sprint nggak cocok buat para kaum penunda deadline. Ya, jadi kalau kalian kerjain tugas masih mepet-mepet hari H, ya ini nggak terlalu cocok buat kalian. Karena ini dikerjakan harus 24 jam non-stop. Ya. 5 hari, dalam waktu 5 hari selesai. Gitu. Jadi nggak cocok buat kaum tunda-menunda, ya, kaum deadliner, ya kan? Mepet-mepet deadline baru ngerjain tugas, nggak cocok. Oke. Yang ketiga, di ACE ini nanti memiliki framework atau kerangka kerja. Tahapan kerjanya nanti dia ada. Gitu ya. Lebih gampang nggak? Ya gampang. Tapi kan susahnya karena cepatnya itu ya susah. Tapi secara frameworknya sih gampang-gampang aja. Pengembangannya sudah lengkap. Gitu. Tapi ya kecepatannya itu yang harus dipertimbangkan sama kita kalau mau pakai design sprint. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke user-centered design. Tadi saya sudah sebutkan tuh user-centered design. Intinya apa-apa sesuai users.
Kenapa tuh Bang? Nah, kita lihat ini alur framework ya, alur untuk pengembangan desain menggunakan approach UCD atau User Centered Design. So User Centered Design ini dia pengembangannya iteratif ya, artinya bertahap. Iteratif itu bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama, dia itu harus mengidentifikasikan kebutuhan dari user. Identify users needs. Kita teliti dulu apa sih kebutuhan dari user. Ya, kita nggak usah ngomongin website dulu deh. Kalau mungkin website agak sedikit kompleks. Kita misalkan menciptakan sebuah restoran. Kita kembali lagi ke restoran. Ayam goreng misalkan ya. Apa yang dibutuhkan ya oleh restoran itu. Oh, orang itu, sorry bukan restoran, oleh pelanggan. Oh, pelanggan itu membutuhkan restoran itu yang satu enak, yang kedua murah, yang ketiga cepat. Nah, udah semuanya aja gitu ya. Yang ketiga cepat, yang keempat masih fresh, barang bakunya bagus, kemudian banyak promo dan lain sebagainya. Kita teliti, itu apa sih yang dibutuhkan? Ya. Nah, di antara 6 yang saya sebutkan tadi, kira-kira mana yang menjadi keinginan user dan mana yang menjadi kebutuhan user. Nah, itu juga diteliti ya, supaya kita bisa melakukan prioritas mana yang lebih penting antara kebutuhan atau keinginan dari user. Oke, so yang pertama identify users needs. Apa kebutuhan dari user? Yang kedua, ya, specify. Kita harus menspesifikasi, pahami lagi, dispesifikkan lagi maksud dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kenapa pelanggan itu membutuhkan makanan yang cepat? Kenapa nggak yang lambat aja? Gitu ya. Kenapa pelanggan membutuhkan makanan yang fresh? Kenapa nggak makanan yang kemarin aja? Nah, itu kita harus tahu alasannya kenapa. Kita ciptakan opini kita, argumentasi kita harus kuat di sini. Ya, kita harus menciptakan konteks dari sebuah kebutuhan itu apa. Kemudian yang ketiga, setelah kita pahami kebutuhannya, kita tetapkan parameter-parameter, requirements, kebutuhan-kebutuhan, maksudnya ini kebutuhan bukan kebutuhan user, tapi kebutuhan dari pengembangan, ya. Parameter-parameter, parameter apa yang sekiranya membuat pengembangan ini nantinya sukses atau gagal. Gitu. Kita ciptakan parameter-parameter tersebut. Lalu selanjutnya kita membuat solusi, menciptakan solusi. Ya kalau dalam konteks desain ya kita bikin desainnya. Tapi kalau misalkan tadi konteksnya kita analogikan ke restoran ayam goreng misalkan, ya kita bangun restoran ayam goreng berdasarkan parameter-parameter di tahap ketiga tadi, gitu ya, yang sudah mengikuti solusi-solusi yang sudah ditetapkan sebelumnya, gitu ya. Lalu yang kelima, setelah kita sudah membangun, menciptakan desain, kita uji hasil karya kita sesuai gak dengan keinginan user, ya kan? Atau enggak masih belum ternyata. Kalau misalkan sesuai, nanti akan masuk ke tahap keenam yang disebut sebagai sistem satisfies atau uji kebutuhan sistem. Ingat, user centered design, kita apa-apa kembali kepada user. Makanya uji hasil karyanya harus memuaskan bagi user. Makanya namanya sistem satisfies. Apakah sistemnya memuaskan bagi user atau tidak, gitu ya. Nah, karena UCD ini iteratif dan berkelanjutan, jadi ketika sudah dipenuhi kebutuhannya, sudah dipuaskan si end user itu, kita masih bisa lagi melanjutkan siklus ini ya dengan melanjutkan ke specify context of use. Kita masih bisa lagi melanjutkan apa namanya siklus ini. Jadi nggak mandek, oh begitu dan 6 selesai. No, ini berkelanjutan ya. Jadi setelah kebutuhan sistem teruji, sudah terpenuhi, sudah dipuaskan, kemudian kita masih bisa mengulang lagi untuk melakukan pembaruan versi. Ya, kalau tadi yang pertama itu kita pengembangan desain, siklus selanjutnya adalah pembaruan-pembaruan versi. Seperti itu. Ya, itu adalah user centered design. Cukup mudah UCD ini untuk dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke ACD atau Activity Centered Design. So, apa itu ACD? Tadi sudah dijelaskan ya. ACD itu apa ya? ACD itu bukan proses ya. Jadi ini harus kalian garis bawahi. Activity Centered Design ini bukan proses, melainkan sebuah model pengembangan.
Makanya ACD ini nggak ada alur proses, beda sama UCD tadi. Kalau user centered design, dia punya alur. Tapi kalau ACD, dia hanya punya pertanyaan-pertanyaan. Kalian bisa lihat di eh, apa namanya modul belajar itu ada gambar lebih gede ya. Kalau ini mungkin nggak kelihatan. Ya, kalian ada pertanyaan tuh di sebelah kotak kiri itu ya. Activity, what? Apa sih aktivitas yang akan digunakan? Motivasinya, tujuannya apa? Lalu outcome, hasil yang diharapkan apa? Itu ada beberapa pertanyaan. Jadi ICD ini hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengembang desain atau desainer gitu. Jadi ini bukan tahapan. Ya. Kenapa kok bukan tahapan? Ya karena sekali lagi kita tidak peduli dengan eh, tahapannya apa, filosofinya seperti apa, kebutuhannya user itu apa. Kita nggak tergantung pada user. Kita tergantung pada aktivitas, pada fitur, ya, pada fitur-fitur gitu ya. Jadi fokus pengembangan ACD atau Activity Centered Design ini tertuju pada tiga hal. Yang pertama task, tugas. Yang kedua action, aksi. Yang ketiga operation, operasi-operasi apa saja yang bisa dilakukan. Ya, tugasnya apa, aksinya bagaimana, dan operasinya apa saja. Ini tiga hal. Jadi di antara tiga hal ini nggak ada kan subjek, semuanya predikat semua, kata kerja semua. Karena SCD emang nggak peduli sama eh, orangnya apa, latar belakangnya apa, filosofinya seperti apa. No, doesn't care about that at all. Ya, yang dipedulikan hanyalah aktivitas. Nah, kalian nanti bisa mengembangkan tiga hal ini, fokus ini menjadi berbagai pertanyaan seperti bagian di sebelah kanan itu ada kayak kayak apa ya, kayak shape apa itu, bentuk apa itu saya juga nggak ngerti itu, segi 6, segi 5, segi 6 kayaknya deh. Kayak ini ya, kayak kayak kalau main PES tuh ya, ada bentuk-bentuk kayak begitu ya. Oke, jadi itu ada beberapa pertanyaan yang saling berkesinambungan. Makanya garisnya kan saling sambung nyambung jadi satu ya. Misalkan outcome atau goal atau tujuan yang diharapkan itu nanti eh, berhubungan dengan creator atau subjeknya. Ya, subjeknya itu nanti eh, beraktivitas apa saja sih di sini tuh, gitu kan ya. Kemudian eh, creator ini atau subjek ini nanti berikatan dengan roles ya. Dia itu biasanya melakukan apa saja seperti tadi ya. Research perilaku. Kemudian tools. Tools yang dibuat nanti mendukung tidak gitu ya. Apa saja sih yang harus digunakan dalam tools ini dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ACD ini menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia nggak menyiapkan alur proses, tapi pertanyaan. Ya, aktivitinya seperti apa, motivasinya apa, hasil diharapkan apa, objek yang dibutuhkan apa, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau saya misalkan analogikan sebagai radio, ya, metode ACD ini nggak peduli mau radio itu dipakai buat mobil polisi, mau radio itu dipakai buat mobil pribadi, atau radio itu dipakai buat stasiun televisi, nggak peduli. Ya. ACD atau ACD nggak peduli juga jenis spare part apa yang digunakan, peralatan apa yang digunakan untuk menciptakan radio tersebut. Ya. Yang penting radio tersebut bisa menjalankan tugasnya sebagai pemancar dan penerima sinyal radio, bisa ngeluarin suara, tombol-tombolnya berfungsi dan lain sebagainya. Itu kalau saya analogikan jadi radio. Kalau dalam konteks UI UX, ACD ini nggak akan peduli apakah website tersebut akan digunakan untuk web portofolio kayak web sistem akademik kayak web e-commerce kayak dan lain-lain. Ya, ACD juga nggak peduli apakah UI UX itu dibangun dengan Figma kayak apakah dengan Adobe XD kayak Whimsical kayak Sketch kayak Maze kayak dan lain sebagainya, itu nggak peduli. Yang penting UI UX-nya bisa digunakan dengan nyaman, bisa berfungsi sesuai dengan output, bisa memiliki fungsi-fungsi yang diharapkan, dan sasaran dari pengembangannya jelas gitu ya. Ya, ini sebenarnya sebenarnya ACD ini cocok buat orang-orang yang kalau kerja itu nggak suka dikekang sama alur-alur tertentu. Karena ini betul-betul bebas ya. Jadi orang ini kerjanya biasanya sendiri sih kalau ACD ini ya. Dia nggak dikekang sama
oh habis tahapan ini enggak. Jadi terserah mau bikin yang mana dulu kek, yang penting jadi aja gitu ya. Cuman model pengembangan kayak gini harus dilakukan oleh orang-orang yang memang punya wawasan desain. Yang gak cuma asal kerja sana sini tapi nggak ngerti sama apa yang dikerjain. Jadi kita harus punya wawasan desainnya gitu ya. Makanya saya bilang tadi di awal, ACD ini sebenarnya mudah kalau kalian ngerti gitu ya. Kalian nggak mau diatur sama uh, aturan-aturan tertentu, ya kan? Kalian bikin pertanyaan, ya kan? Fokus pengembangan itu kan pertanyaan. Kalian bikin pertanyaan, kalian jawab sendiri. Kalian bikin sendiri. Ya, gitu. Itulah activity center design. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, ada design sprint. Ya, design sprint itu 5 hari tadi ya. Jadi ada 5 hari, biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu totalnya 5 hari, ya, yang digunakan untuk mengembangkan sebuah desain. Pada hari pertama, yang dicari adalah understanding. Ya, kita menemukan masalah, kita menemukan target, kita menentukan komponen-komponen keberhasilan, kita menentukan target-target yang dapat diselesaikan dalam desain sprint ini. Kita juga menentukan komponen apa sih yang harus dipahami, masalahnya tuh apa sih, stakeholder atau pemegang kepentingannya tuh siapa sih, kebutuhan pengguna apa sih, kapasitas kita dalam pengembangan tuh seperti apa sih, gitu ya. Dan di tahap ini juga nanti bakalan banyak diskusi-diskusi tentang rencana 4 hari ke depan, gitu ya. Nah, teknik diskusi ini ya bisa menggunakan yang teknik ideasi tadi, atau bisa pakai wawancara, FGD atau focus group discussion, survei kah, atau menggunakan online tools atau online metrics kah, dan lain seterusnya. Itu di hari yang pertama. Hari yang kedua, dia mulai mencari solusi berdasarkan kepentingan-kepentingannya dan berdasarkan user persona. Apa sih itu user persona? User persona itu adalah tipe dari end user atau target end user yang kira-kira bakalan menggunakan produk kita menurut karakteristik tertentu. Contoh, kalau kita mengembangkan website sistem akademik, maka kira-kira yang bakal pakai software kita siapa coba? Apakah pelaku usaha, UMKM, atau Civitas Akademika? Ya jelas jawabannya Civitas Akademika ya. Seperti itu. Itu adalah user persona. Jadi kita harus tahu siapa target-target end user kita. Kemudian apa urgensinya sehingga kita harus mengembangkan ini gitu ya. Dan proses-proses ideasi lainnya yang tadi kita sudah baca di design thinking itu juga bisa diterapkan di sini. Hari yang ketiga adalah deciding, kita menentukan ya, kita pitching ya. Ada yang tahu pitching? Pitching itu mempresentasikan ya, menjabarkan ide kita antara masing-masing desainer itu mana sih yang terbaik. Lalu solusi yang terpilih dibuatkan sketsanya. Ini cuman ini aja, cuman voting ya, biasanya di voting. Mana sih yang paling bagus, mana yang paling jelek gitu ya. Oke. Oke, hari keempat, prototyping. Udah setelah kita menentukan mana yang terbaik sketsanya, ya kita membuat prototype atau perwarupa. Ya. Perwarupa atau prototype yang dikembangkan pada design sprint itu harus bersifat high fidelity atau kualitasnya itu harus real atau minimal hampir sama dengan yang aslinya. Tapi harus digarisbawahi. Meskipun high fidelity, meskipun kualitasnya tinggi, perlu ditentukan juga pemangkasan anggaran. Jadi jangan di desain sprint ini kita terlalu boros juga meskipun high fidelity prototype. Ya. Kenapa? Karena desain sprint ini hasil akhirnya itu bukan fiksasi, tapi masih bisa dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. Gitu ya. Makanya nggak usah apa banget, tapi kualitasnya hampir mirip aja. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian hari yang kelima, validate. Ya, memvalidasi. Ya. Hasil perwarupa kita yang sudah kita buat, itu kemudian diuji oleh target user yang memiliki latar belakang serupa tadi, atau user persona tadi, dengan target-target kita. Ya kan? Jadi, pada hari kelima ini, nanti kita akan membagikan atau mempromosikan ke target-target user yang memiliki latar belakang yang sama, tapi bukan target kita.
tapi sama aja gitu ya. Karena kan kalau dikasih ke target kita ya udah spoiler dong namanya. Ya nggak sih? Makanya dikasihnya ke yang serupa dengan target end user kita dan developer dari perusahaan tersebut ya nggak boleh ikut pengujian. Ya kan? Kenapa nggak boleh ikut? Ya karena nantinya akan terjadi tendensi-tendensi atau kecenderungan untuk berpihak, untuk bersifat subjektif, untuk bias terhadap apa yang dia kerjakan sendiri. Nah, itulah tiga design approach yang biasanya digunakan oleh para desainer grafik atau desainer UI UX juga. Oke, Oke. So first day clear, ya, you should proud of yourself. Hari pertama, ya kira-kira itu sudah selesai, ya. Kan bisa istirahat atau bisa minum air putih dulu, bisa break sebentar, ya selagi kita menunggu sesi Q&A. Oke, dari saya itu aja sebenarnya. Kita bisa bergerak ke sesi Q&A kalau mau nanya via chatbox bisa atau lewat Slido tadi. Seperti yang saya sudah bilang ada sesi Q&A. Silahkan kalian akses kode Slido-nya and then you can ask your question directly using slido.com. Plus, there's a quiz juga. Ada quiz juga yang kalian bisa kerjakan. Quiz itu nanti ada nilainya. Oke. That's it. Ya. Oke. Oke, mungkin itu aja. Selebihnya saya kembaliin ke moderator untuk memimpin sesi Q&A ya. Baik, terima kasih kepada Kang Al untuk penyampaian materi UI UX pada malam hari ini. Pastinya teman-teman jadi semakin mengenal nih apa itu UI UX dan bagaimana cara membuatnya dan tujuan untuk UI UX ini bisa untuk apa aja teman gitu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan atau masih ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan langsung ya teman-teman. Boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, buat teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan teman-teman. Oke, untuk Disa Dwi boleh langsung bertanya saja. Ya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Iya, selamat malam. Nah, pertanyaan saya nih, ya sebentar. Nama saya Disyadya Randi, saya dari kelas 1C. Nah, pertanyaan saya ini kan setiap desainer grafis itu kan memiliki style ya Kak, stylenya masing-masing. Nah, gimana nih misalnya style kita ini tuh nggak sesuai sama customer kita gitu. Apa kita harus ngubah style kita, apa kita tolak aja project tersebut gitu. Terima kasih Kak. Oke, good question ya. Tentang style ya. Style pengembangan. Baik. Jadi begini, berhubung dengan style ini juga menarik ya. Karena teman saya tuh banyak anak di cafe juga sebenarnya. Ada banyak lah ya, terutama teman-teman online saya itu juga dia desainer grafis, tukang gambar ya. Di ini tahu di apa Pixlab atau apalah itu namanya Pixel Lab atau Medibank or etc. ya. Mereka tentu punya style gambarnya masing-masing. Kalau istilah mereka tuh ada line art ya atau apalah itu. Pokoknya ada garis gambarnya sendiri ya. Style garis sendiri ya. Karena beda tangan, beda cara menggambar ya beda hasil karya gitu ya. Terus apa yang terjadi ketika end user atau klien itu nggak punya memiliki preferensi yang berbeda sama kita? Itu pertanyaan menarik. Yang pertama seperti ini. Sebenarnya biasanya ketika ini ada dua kasus sih sebenarnya. Yang pertama adalah mereka datang ke kita, yang kedua kita datang ke mereka. Karena kebanyakan kasusnya itu kalau orang suka branding diri dengan art, itu klien yang datang ke mereka. Kalau klien sudah datang ke mereka, ya berarti klien sudah harus siap untuk menggunakan uh, style art dari desainer yang dimaksud, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita yang datang ke mereka, nah ini ceritanya lain. Ya. Kalau misalkan kita datang ke mereka, ya kan,
ketika kita mengembangkan sebuah desain, itu kan kita nggak secara otomatis kita ngasih hasil karyanya blek ketiplek tumplek gitu ya, tiba-tiba jadi gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, kita buat dulu sketch ya. Jadi setiap ada sketch itu kita konsultasikan ke klien gitu ya. Oh, seperti ini loh. Misalkan gambaran besar nanti itu jadinya bakal kayak gini gitu ya. Atau kalau kalian punya experience atau kalian punya history, gambaran kalian itu seperti apa, kasih lihat. Oh, kayak gini loh. Saya tuh biasanya kalau misalkan gambar tuh style artnya seperti ini, gitu ya. Itu kalian kasih tahu. Yang kedua, setelah kalian sketch pun, kalian akan ada prototype, gitu ya. Nah, prototype ini juga, sorry, sebelum prototype, mock up dulu. Ya. Mock up dulu. Apa bedanya mock up sama prototype? Mock up itu gambaran karya yang ditempel atau ditaruh di media. Tadi kan ada alur pengembangan itu kan ada media ya. Mockup itu menaruh karya di media. Kalau prototype itu mengembangkan versi mini dari sebuah desain. Jadi kalau misalkan website, mockup itu ya cuma gambarannya aja, fotonya aja, screenshot kayak entah itu foto kayak gitu ya. Tapi kalau prototype itu kita bisa operasikan, kita bisa gunakan walaupun sedikit gitu ya. Nah, ketiga ini sketch, kemudian apa tadi? Prototype, mock up sama prototype ini, ketiga-tiganya ketika pengembangan itu kan harus diawasi sama si klien juga. Supaya apa? Supaya nanti ya bisa ditentukan apakah akan lanjut atau enggak gitu ya. Terus gimana Kak kalau misalkan dia nggak mau lanjut? Oh, ini dia. Ya. Sebenarnya ini masuknya ke soft skill sih ya, cuman nggak apa-apa, saya jelasin dulu. Jadi ketika seorang desainer, desainer itu kan freelance ya. Desainer itu freelance. Oleh karena itu, mereka biasanya ketika bekerja itu ada kontrak. Ya. Nah, kontraknya itu ya harus kalian perhatikan. Seperti apa kontraknya? Apakah ketika kontrak itu nanti klien bisa secara sepihak mengajukan pembatalan tanpa ganti rugi? Atau seperti apa? Gitu ya. Kalau emang kalian menerima kontrak yang klien nggak mau ganti rugi ketika mengajukan pembatalan ya, of course terpaksa kalian harus ngikutin keinginan dari klien, mau nggak mau, ya kan? Tapi kalau kalian merasa emang nggak cocok banget sama klien dan ada eh, apa namanya return policy gitu ya, ada kebijakan pengembalian, ya terserah kalian itu kalau kalian mau meninggalkan klien atau tidak. Ya, tapi intinya itu. Biasanya untuk mengembangkan sebuah karya seni atau desain itu selalu dikonsultasikan dengan klien dari sketchnya, dari mock-up, dari prototype, ya. Dan biasanya juga klien pasti kita kasih nih, oh ini loh history karya kita tuh seperti ini, seperti itu. Tadi Mbak Disha ya pertanyaannya ya. Kira-kira gimana? Terjawab nggak? Atau masih bingung Ya dikit? Kak, terjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, same. Ada lagi Kak? Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai UI UX yang sudah kita bahas malam ini, boleh langsung raise hand aja teman-teman, atau pertanyaannya boleh dikirimkan di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya kembali, teman-teman? Dipersilahkan. Oh, kalian gak ada yang ngomong. Ternyata ini harus ini dulu ya. Apa kalau mau kuis ya? Sok-sok diisi kuisnya. Saya kira udah langsung ternyata. Ternyata enggak. Satu-satu. Ya udah sok diisi dulu kuisnya. Oke. Untuk kuis ya. Oke, di sini ada kuis. Sebentar ya. Kalian bisa akses tadi ke Slido yang ada di gambar itu ya. Ada 4 pertanyaan. Ya, oke. Ada 4 pertanyaan. Titik, titik, titik. Pertanyaan pertama nih ya. Sebentar. Pertanyaan pertama.
titik-titik-titik merupakan tampilan desain dari sebuah perangkat lunak. Sok dijawab itu. Karena ternyata harus satu-satu ya. Jadi silahkan dijawab apakah itu A, B, C, D. Pilihan ganda kan ini ya. Ditunggu 2 menit sebelum nanti di lock. Karena ini ternyata harus di lock ya jawabannya ya. Baru tahu juga saya ternyata. Voting lock. Maaf atau oh dikunci. Oh sebentar. Sekarang masih dikunci nggak? Ini gimana sih? Saya jadi bingung sendiri. Eh, no. Oke itu dia. Tanya seperti itu ternyata. Udah bisa. Oke. Sip. Sorry, sorry, sorry. Oke. So, 29 participants. Baru 25 yang ngisi. Kita tunggu sampai 9.18 deh. 1 menit lagi. Jadi nanti setiap selesai sesi akan seperti ini ya. Akan ada quiz yang nanti bisa kalian kerjakan. Dikunci dalam 20 detik. Hmm. Pap. Oke. Oke, baiklah. So, kalian bisa lihat reveal answer ya. Oke. Kelihatan nggak ada jawabannya di situ? Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Saya nggak bisa ngeliat soalnya. Sorry nih. Oke. Oh, kelihatan ya. Oke, sip. Langsung next question. Cuma ada 4 ke pertanyaannya. Selagi menunggu, ini nggak ngerti dulu. Aku muncul lagi. Oke. Nah, sok dijawab lagi. Which of the following statement is not the reason why UI/UX matter in a software development? Dari pernyataan di bawah itu, mana alasan yang menjelaskan kenapa UI/UX itu penting? Yang bukan ya, yang bukan. Mohon. Alright, ditutup dalam 20 detik. Yang belum absen. Oke, jangan lupa ada yang belum absen ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door ya, bukan. Oke.
Oke, kelihatan jawabannya. Alright, good. And then next question, dua lagi pertanyaan. Ini perlu dipercepat ini. Lagi menunggu kalau dia mau nanya, sok banget. Hmm, what? Hmm, design process. Bang, boleh open book gak bang? Ya, boleh-boleh aja deh. Sebenarnya materi yang kita pelajari tadi itu sudah ada di pre-read material ya. Ada di student module. So, kalian kalau misalkan nggak mengikuti pembelajaran ini pun sebenarnya ada di student module ya. Cuman of course nggak terlalu banyak yang disampaikan karena saya juga capek ngetik. Bang, kalau misalkan nggak masuk gimana? Ada di student guide. Kalau misalkan kalian tidak bisa menghadiri. Oke. Oke, sudah. Eh, Alright, kalau sudah. Let's reveal the answer. Yang bukan desain proses. Nah, sorry, yang bagian dari desain proses. Oke. Revisi ya. Ideasi itu adalah design thinking. Identify user needs itu adalah UCD. Empathy itu adalah design thinking juga. Oke. So yang salah gimana bang? Ya nggak apa-apa. Oke, last question. Silakan jawab. One minute. Manakah pernyataan yang benar tentang ACD? Oh, oke. Hmm. Gak ada mau nanya ini. Buset, kayaknya udah ngerti semua ya. Alhamdulillah. 30 detik lagi. Three, two, one, and close. Oke, baiklah. Ya, sudah terlihat jawabannya. Oke, ya kalian bisa lihat leaderboard ya. Siapa yang paling cakep. Bisa keren banget tuh, keren tuh kata gue. Oke, baiklah. Itu quiz untuk hari ini ya. Nanti akan ada quiz di next kesempatan lagi. Kalau yang salah gimana kan? No problem, yang gak ada masalah. Ya. Kalian tidak hanya dinilai berdasarkan kuis, tapi juga berdasarkan pemahaman sama keaktifan. Ada yang mau nanya nih dari Muhammad Imam Tamam dari kelas 1A. Punten Kang, ini nanya, sebagai pemula mau open jasa desain gitu tuh apa yang harus disiapkan dan cara introduce jasa kita dikenal bagaimana? Terima kasih. Oke.
ide bagus. Ya, sangat berani sekali yang membuka jasa desain. Pertama, saya mau nanya dulu, desain apa yang mau kamu buat? UI UX atau jasa desain printing atau jasa desain gambar kayak komis gitu atau apa, Mas Imam Tamam? Bentuk jasa desain apa yang mau dibuat? Desain grafik gitu. Mungkin mau nyoba UI UX. Oke. Sebagai pemula ya, yang harus kalian siapkan kalau misalkan kalian mau jadi UI UX. Eh, hmm, UI UX itu sebenarnya kalau boleh to be honest, jujurly ya, jadi jujurly. UI UX itu jarang open jasa, ya, jarang sekali. UI UX itu biasanya dia yang mendatangi, gitu ya. Walaupun of course ada beberapa orang ya, yang open jasa, tapi open jasa itu memang nggak mudah ya, karena ada hal-hal yang harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, of course, branding diri. Ya. Branding dirinya di mana? LinkedIn, ya, Instagram. Ya, teman-teman saya tuh yang pada jago gambar, mereka gambar tangan gitu, desain anime apa segala macam itu. Mereka eh, Instagramnya itu didesain juga sedemikian rupa sehingga nanti ada story mereka tuh ada template-nya, kemudian highlight story mereka tuh ada urutannya, kemudian mereka kalau posting itu ada aturannya, ada komposisinya dan lain sebagainya. Nah, branding. Yang pertama itu adalah branding diri. Ya. Saya mau tanya ke kalian semua yang ada di sini, yang semester 1 terutama sama semester 3. Kalian sudah punya LinkedIn atau belum? Ayo, kalau belum ya nggak apa-apa, nggak dimarahin. Sudah punya LinkedIn belum? Sudah, belum. Beberapa ada yang masih belum, beberapa ada yang udah ya. Oke. Nah, teman-teman semua, LinkedIn itu mungkin kalian beberapa ada yang nggak ngerti gitu ya cara pakai LinkedIn itu kayak gimana sih. Sebenarnya gini teman-teman semua, LinkedIn itu adalah Instagramnya orang-orang sukses, bilang aja kayak gitu ya. Instagramnya orang-orang sukses. Di sana kalian bisa ngepost aktivitas kalian, kalian bisa sharing. Tapi bedanya di LinkedIn itu difokuskan untuk menyimpan pencapaian-pencapaian. Salah satu penyesalan saya itu adalah saya nggak bikin LinkedIn dari semester 1. Seharusnya saya bikin dari semester 1, teman-teman. Ya. Jadi ketika kalian ada project apa aja nggak apa-apa. Project apa? Misalkan project basis data gitu ya. Basis data lanjutan atau project algoritma struktur data atau project apa? Algoritma pemrograman Alpro itu ya. Itu projectnya kalian taruh aja di LinkedIn. Ya. Kenapa? Karena itu membuat eh, apa ya, HRD atau hire eh, orang-orang yang suka nge-hire itu melihat bahwa oh iya betul, orang ini emang benar-benar ini ya, mempelajari betul apa yang dia sampaikan oleh dosennya dan itu menjadi nilai plus banget ya. So itu ya tadi Mas Imam ya. Branding diri itu penting. Loh Bang, berarti saya jadi munafik dong Bang. Kan saya kalau di ini gak serajin itu belajar. Ya kita semua munafik kok gitu ya. Jadi jangan jangan eh, jangan takut juga sih. Gitu. Karena kenapa? Karena kalau katanya adalah seorang dokter bedes itu. Kalau kata dokter itu dia suka bilang gini, kebohongan itu sebenarnya basis dari kebaikan sebetulnya. Gitu. Contoh begini, kalian bisa nggak suka sama saya, kalian bisa benci sama saya, tapi ketika kita bekerja sama, kalian nggak boleh ngomong, gitu ya. Kalian bisa benci sama Pak Topik Ridwan gitu ya. Ini apaan sih nih dosen kayak begini banget, kalau kalau nggak datang telat dikit marah-marah gitu. Kalian bisa benci sama Pak Topik,
Tapi ketika Pak Topik lagi ngajar, kalian nggak boleh marah-marah tuh. Karena ketika kalian marah-marah, ketika kalian meluapkan kemarahan itu, ya kita nggak akan bisa kerjasama, kita nggak akan bisa berkolaborasi, kita nggak akan bisa koordinasi. So, branding diri itu penting. Jadi kalau kita branding diri, mengungkapkan achievement, mengungkapkan sertifikasi, mengungkapkan apa, itu bukan sebuah kemunafikan ya, seperti itu. Jadi itu tadi Mas Imam ya. Yang pertama adalah branding diri dan gak usah takut buat nge-branding diri. Ya, mau mau itu kamu punya sertifikat apa nggak apa-apa, masukin aja project apa, nggak apa-apa masukin aja. Nanti ada orang ngomong, ah itu apaan banget sih gitu ya. Susah banget tuh project pakai dimasukin segala biar kelihatan lengkap. Ya nggak apa-apa. Loh kan kalau sukses kan yang sukses kalian sendiri, itu bukan teman kalian. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah branding. Yang kedua adalah wawasannya, Mas Imam. Sorry ini kebanyakan ngomongnya tadi. Yang kedua itu wawasan. Ya. Wawasan bagi kalian itu dalam desain. Ya. Kalian tentu kalau misalkan desain nggak bisa tanpa adanya wawasan. Desain itu adalah teknik kreativitas, teknik berkurasi, ya, menciptakan sebuah inovasi, sebuah kreativitas. Tanpa wawasan kalian nggak akan bisa menciptakan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau open jasa desain, selain soft skill, hard skill, dan branding, ya wawasan juga perlu itu. Ya. Kemudian, tadi katanya mau desain UI UX. Ya kalau saran saya lagi, satu lagi itu, kalian harus punya desain tool yang kalian pahami ya, apapun. Selain desain proses yang kita pelajari sekarang, desain tool juga kalian harus pahami. Ya, apa itu Figma, entah itu Adobe XD, entah itu Maze, entah itu Whimsical, terserah kalian. Ya, tapi yang paling banyak tuh ya Figma, of course. Di mana-mana paling sering Figma ya. Oke, jadi kalian harus punya basic Figma, kalian harus tahu cara mengoperasikan Figma juga. Gitu. Kalian harus punya akun Figma, kalau bisa yang premium premium gitu ya. Itu kalau kalian mau bekerja, ya. Dan all out ya. Ketika kalian bekerja itu jangan pelit-pelit, ah kita pakai akun Figma tapi akunnya gratisan ya, jangan gitu juga ya. Kita harus all out, profesional gitu ya. Sebenarnya untuk bekerja itu teman-teman semua, untuk bekerja itu hard skill itu bisa dikembangkan ya. Hard skill itu bisa dikembangkan. Yang susah itu soft skill sebetulnya. Kalian bisa problem solving, kalian bisa punya kepemimpinan, kalian bisa berbicara di depan umum. Itu lebih penting daripada kalian bisa ngoding sebetulnya. Karena orang yang pinter ngitung pasti akan kalah sama orang yang pinter ngomong. Buktinya orang-orang yang pinter ngomong kan gajinya gede-gede tuh di gedung. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi itu tadi ya Mas Imam tentang eh, apa tadi namanya? Modal ya. Tentang kebutuhan apa saja harus dimiliki atau disiapkan. Oh, satu lagi tadi ada cara introduce jasa kita agar dikenal. Promote sih. Relasi itu juga penting ya. Kayak tadi teman saya itu kan lewat Instagram, feed Instagramnya didesain, itu juga salah satu bentuk promosi. Ya. Atau kalau misalkan LinkedIn tadi branding itu juga promosi ya, supaya jasa kita dikenal. Pakai LinkedIn Premium juga, supaya jasa kita dilihat itu juga penting juga. Oke. Dan satu lagi, belajar SEO kalau kalian mau open jasa ya. Search Engine Optimization, cuma kita nggak belajar di sini ya. Oke. Kang, hukumnya pakai Adobe Crack gimana? Hukum. Oke, nanti dulu ya. Oke, itu ya buat Mas Imam Tamam. Gimana? Udah terjawab belum pertanyaannya? Kang, maaf, untuk sesi Q&A sudah habis. Oke. Oke, mungkin satu lagi ya, terakhir ya. Dari Sayyid Zilan. Hukumnya pakai Adobe Crack gimana? Tanya ke Ustaz, kenapa tanya ke saya? Hukumnya pakai Adobe Crack. Tapi ini cukup menarik. Tapi ini sharing aja ya, sharing bebas aja ya. Dulu tuh saya pernah dengar dari teman saya yang desainer itu bahwa CEO dari Adobe ya, itu sebenarnya bukan membolehkan, tapi membiarkan lebih tepatnya.
orang-orang tuh pakai Adobe Crack, terutama kalau misalkan kalian sudah masih masih belum oh, what the fuck, ada jangkrik masuk ke kosan saya. Terutama kalau kalian itu masih belum mampu lah istilahnya gitu. Itu dari CEO Adobe-nya yang ngomong. So, bukan membolehkan sih. Kalau masalah membolehkan atau enggak, sebenarnya ya nggak boleh ya. Namanya juga crack. Itu digital, etika digitalnya sangat kurang sekali sebetulnya. Tapi kalau dari CEO Adobe-nya sebenarnya membiarkan aja. Statusnya itu membiarkan, bukan membolehkan. Gitu ya. Terima kasih, kamu jauh sekali. Tapi kalau misalkan kalian udah mampu ya usahakan bayar lah ya sebagai bentuk penghargaan lah kepada kepada apa Adobe. Karena sekarang kebetulan Adobe kan lagi menurun ya gara-gara mereka pakai AI buat buat ngedetek crack. Tapi ya begitu, maksudnya sebagai formalitas saja mereka tuh bikin AI buat ngedeteksi Adobe crack. Padahal sebenarnya bisa di uninstall itu aplikasi AI-nya itu gitu. Kayak begitu ya. Mungkin itu aja. Karena waktu sesi Q&A udah habis, saya kembalikan lagi ke Mbak Carina sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kang Al atas penjabarannya mengenai UI UX pada pertemuan malam ini. Semoga teman-teman bisa paham nih atas penjabaran mengenai UI UX pada malam ini. Dan bagi teman-teman yang tertinggal pembelajaran hari ini, jangan takut karena nanti untuk pembelajaran hari ini bisa ditonton kembali di YouTube Study Club ya. Tak terasa sudah sampai penghujung kegiatan. Terima kasih kepada Akang Teteh dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Study Club malam ini. Sebelum sebelum saya tutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada panitia. Oke teman-teman, izin masuk ya. Kita udah memasuki sesi dokumentasi, jadi teman-teman bisa on cam ya. Ayo teman-teman ditunggu. Buat teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ya. Oke, kita mulai. Buat slide pertama, boleh gaya ya. Nah, 1, 2, 3. Kita ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi dicukupkan ya. Saya kembalikan ke Karina. Masih. Baik, demikianlah pembelajaran malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya. Dan juga semangat terus untuk teman-teman semua dalam mengikuti study club-nya. Semoga bisa memberikan prestasi yang hebat dan membanggakan. Saya Karina Olivia Tarigan, selaku moderator, pamit undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Thank you teman-teman panitia.